See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawadi, kembali bersama Mr. Popo lagi di episode spesial karena kita di studio Pabrik Suara Rakyat dengan tirai baru. Dan hari ini kita kedatangan dua orang tamu spesial banget. Biasa kalau ada spesial-spesial gini pasti nanti ujung-ujungnya saya akan ngajak teman-teman untuk nonton bareng. Mudah-mudahan ya. Dikasih nggak ini? Insya Allah bakal dikasih. Kita bisa nonton bareng. Kita kedatangan tamu Mbak Ersya dan Mas Tito, cast dari film Pabrik Gula. Nah ini menarik banget karena film ini serial keberapa ya dari filmnya Simple Man ya? Udah keberapa Mbak? Oh udah banyak ya? Banyak ya. Terima kasih Mbak Ersya sudah datang, Mas Tito. Hai. Halo warga Desa Sukawadi, salam kenal. Nah, Ini mereka pemberani semua ya? Iya, udah kayak mungkin lihat The Meet atau dengerin cerita The Meet udah kayak kucing lewat gitu ya. Oh, oke. Jadi setiap hari harus ada asupan. harus ada asupan-asupan yang lebih lagi. Iya. Oke, ngomongin Pabrik Gula nih kan kalau lihat ya kalau kebetulan aku dulu berapa tahun ya? 4 tahun di Jogja. Kalau main-main ke entah ke arah Solo atau kemana tuh kadang-kadang lihat pabrik yang zaman tua gitu. Jadi kalau dengar kata pabrik gula, apalagi aku lulusan kuliah di teknologi pangan, kalau lihat pabrik gula itu pasti tua dan serem. Yeah. Ketika pertama kali Mbak Ersya dulu deh, ketika pertama kali dengar cerita pabrik gula itu bayangannya gimana sih sebelum casting? Jujur aku nggak ada bayangan sama sekali lagi. Oh, ya? Karena nggak pernah main-main ke area-area yang memang pabrik atau ke tempat-tempat seperti itu sebelumnya. Jadi pas ditawarin memang belum ada bayangan, casting pun belum ada bayangan seperti apa jadi buruh, seperti apa kerja di pabrik. Jadi bener-bener aku baru ngerasain real experience untuk datang secara langsung ke pabrik gula ketika syuting. Oke, jadi ketika ini Mbak Ersya nih datang untuk casting atau ditawarin? Oke, mau main nggak di pabrik gula gitu? Datang casting dong. Oh, Well, casting. ditawarin, terus abis itu aku Casting. tertarik, abis itu baru casting gitu. Dan menjadi siapa di film Pabrik Gula ini? Aku berperan sebagai Endah, salah satu buruh musiman pabrik. Buruh musiman pabrik. Mm-mm. Keren ya, buruhnya kayak Mbak Ersya ya. Penampilannya nggak gini Oh, tapi gitu ya, di gitu filmnya beda banget ya. Iya. Oke, kalau Mas Tito gimana waktu pertama kali ditawarin jadi Pabrik Gula ini? Udah pernah dengar ceritanya belum sih sebelumnya? Sebenarnya belum. Jadi pas ditawarin, gue dikasih sinopsisnya. Oke nih, pas gue liat, oh Simple Man. Gue nyari di YouTube, ternyata ada videonya 7 dan itu videonya masing-masing 1 jam. Oh, jadi ditawarin baru nonton? Iya, jadi Baru cari tahu ya? Gue cari tahu dulu. Pas itu baru gue pelajari, akhirnya datang casting dan alhamdulillah keterima. Jadilah saya. Kalau casting tuh biasanya apa? Milih, oh saya mau jadi ini atau gimana? Waktu itu ditawarin gimana Mas Tito? Kalau gue karena postur badan gue yang sangat unik ini, jadi gue spesialis di bagian demitnya, Waduh. bagian makhluk-makhluknya. Jadi siapa nih di film Pabrik Gula nih? Di Pabrik Gula gue jadi Dalbo. Dalbo. Yes. Dalbo ini karakter seperti apa? Dalbo ini karakter yang setia, patuh sama tugas, karena Dalbo itu adalah panglima dari kerajaan Demit. Menjiwai sekali berarti. Betul. Ya. Dan apa namanya? Tugas utamanya? Tugas utamanya adalah melindungi kerajaan Demit dari manusia, dari buru-buru pabrik yang melanggar peraturan. Jadi ada kaitannya antara peraturan dengan penerapan hukum si kerajaan Demit ini. Betul. Boleh diceritain sedikit nggak sih teman-teman mungkin yang belum pernah mendengarkan, membaca cerita di threadnya si Pabrik Gula ini dari Simple Man,
sinopsisnya kayak apa sih sebenarnya cerita pabrik gula ini? Oke, jadi memang setiap tahun pabrik gula ini memang ada masa giling di mana mereka membutuhkan buru-buru musiman untuk bekerja di situ. Datanglah kita gitu kan, para buru-buru pabrik ini, dan di situ kita baru tahu ternyata ada peraturan jam kuning dan jam merah. Apa itu? Jam kuning itu peringatan untuk semua buruh untuk masuk ke loji atau mes. Jam merah itu udah tidak boleh ada yang keliaran di sekitaran area pabrik. Oh, itu rulesnya. Itu rulesnya. Oke. Dan kalau melanggar ya pastinya ada konsekuensinya gitu ya. Tapi tidak dijelaskan kepada para buruh nih ceritanya gitu. Enggak dijelasin. Oke, pokoknya harus mengikuti gitu iya, aja. harus merasakan sendiri lah. Oke. Ya gitu, ternyata memang di area pabrik itu adalah kerajaan demit yang tidak diketahui. Oke. Tapi pabriknya nih real gitu. Maksudnya di ceritanya ya. Bukan pabrik goib gitu kan? Real. Oh, okay. Memang ada pekerja tetapnya juga yang di situ gitu, kayak manajer kita Bu Marni. Terus ada satpam yang memang udah bertahun-tahun kerja di situ. Jadi memang tempat yang beneran pabrik beroperasi gitu. Oke. Dan sebelum nanti mungkin kalau teman-teman pada kepo sama ceritanya kan bisa crawling dulu ya di ceritanya sama di threadnya Simple Man ya. Nah, teman-teman udah baca belum? Gue sih udah, dan ternyata ceritanya ini tuh bukan dari thread Simple Man doang. Jadi memang memang warga-warga buruh pabrik musiman tuh real, nyata. Bahkan memang diambil cerita-cerita dari gabungan dari semuanya, dijadiin satu skenario gitu sama Mbak Lele. Bahkan sekarang kalau lihat di pabrik gula yang di Jawa, ini lagi pada pabrik buruhnya lagi pada kerja semua sekarang. Jadi masih ongoing. Masih jadi buruh pabrik ya. Masih. Dan bahkan mereka masih melakukan suatu ritual yang memang ada juga di film kita. Ritualnya namanya manten tebu. Manten tebu. Oke, apa itu? Kayak apa tuh? Jadi, sempat ada itu tuh infonya baru kemarin di-upload itu. Jadi memang ada, boleh dijelasin ya? Jadi kayak ada boneka, takut spoiler. Ada boneka manten. Jadi perempuan dan mempelai laki-lakinya. Nah itu nanti diarak gitu. Oke, dan itu ritual setiap musim? Setiap musim sebelum penggilingan. Sampai zaman sekarang masih ada? Sampai zaman sekarang masih ada ternyata. Oke. Dan ini ternyata ini ya tadi, kalau dibilang tadi threadnya seperti itu dan realisasi jadi filmnya berbeda, berarti kalau orang yang sudah baca ataupun teman-teman yang mau baca threadnya, filmnya pasti nggak sama thread utuhnya dong. Bisa jadi nggak 100% sama. Bisa. Cuma basicnya kayaknya memang dari situ sih ya. Basicnya adalah kan cerita-cerita dari buruh musiman. Jadi akan relate sama buruh aslinya tuh akan relate dengan nonton film ini. Jadi mungkin ada bagian, wah iya gue pernah ketemu sama yang ini, ya nih ada kejadian ini gue juga pernah gitu. Jadi akan relate dengan semua warga semua buruh pabrik musiman yang memang beneran gitu. Mereka pasti akan relate. Oke, mantap. Berarti ya nonton aja lah ya, jangan sampai udah baca nggak usah nonton gitu kan. Malah jadi dong. Kan lebih seru nonton. Ada visualnya. Pastinya. Karena kan kadang-kadang kemarin juga sama ya film ini disutradari oleh Mas Awi kan. Mas Awi. Dan kalau teman-teman pasti udah nonton kan filmnya Do You See What I See di rumah. Nah ini filmnya Do You See What I See. Nah, pengen tahu nih seputar bekerja bersama Mas Awi. Tentu saja kan beliau ini sangat perfeksionis ya. Bener. Betul sekali. Ceritain dong pengalaman sama Mas Awi dan ekspektasinya gitu ya. Endah dulu Aku silakan. dulu, oke. Ya, Mas Awi sangat perfeksionis, dan yang aku suka adalah Mas Awi itu selalu tahu apa yang dia mau ya. Oke. Takaran emosinya, terus juga misal blockingan segala macem tuh kalau belum perfect pasti akan diulang lagi gitu. Dan di film ini kebetulan ada yang unik gitu dari pengambilan gambarnya tuh sempat kamera tuh diseling. Jadi bukan orang yang diseling, tapi kamera yang diseling terus ditarik. Jadi kalau kamera goyang dikit kita harus ulang lagi semua dari awal. Dan ini scene di dalam pabrik? No, ini scene ritual. Jadi seru banget pastinya. Terus ya itu sih pengalaman pertama kerja sama Mas Awi, dan yang aku rasain
ya itu, dia tahu apa yang dia mau dan sangat perfeksionis. Jadi ya kita sebagai aktor juga dituntut untuk harus bisa cepat nangkep sih apa yang dia mau. Dan itu challenging buat aku dan menurut aku have fun banget prosesnya gitu. Oke, dan Mas Awi ini kan sering bikin jump scare yang out of the box ya, kayak belum pernah dilakuin sama orang. Iya. Kalau Mas Ito ngalamin, maksudnya waktu syuting tiba-tiba, kayak gini nih, ada nggak kayak gitu? Jump scare-nya tuh bukan di gua sebenarnya. Tapi kan setannya. Iya, enggak. Jadi gini, gimana ya? Lo ngelihat gua akan takut karena Dalbo ini adalah sosok yang gimana ya? Berwibawa. Jadi when I come, you know you're scared. Oke. Jadi bukan jump scare yang ngagetin gitu ya. Bukan yang ngagetin kayak oke, cukup. Gua nggak mau lihat lo lagi, ya udah lo pergi aja. Gitu. Dan jadi Dalbo ini bukan setan utama dong berarti. Raja Demitnya nanti muncul gitu. Setannya banyak. Setannya banyak. Ratusan. Banyak jenisnya. Ratusan. Wah. Setannya ratusan. Dan ini nanti dimunculin, maksudnya secara visual banyaknya ini akan muncul ya. Di trailer sih udah ada. Oke. Iya, udah ada beberapa muncul. Oke. Tapi Demit utamanya gue. Oke. Dalbo. Nah, dari sisi produksi menurut Mas Tito sendiri banyak kebaruan nggak di? Wah, banyak banget. Dari sisi jump scare mungkin kan kayak banyak teman-teman ya penonton horor kan kayak udah setiap minggu tuh disajikan tuh sama film horor. Film horor lagi. Entah tiba-tiba nongol di Netflix yang mana, dari negara lain juga. Di gitu bioskop pun tiap minggu kan horor lagi, horor lagi. Aduh, jump scare gini lagi. Maksudnya ada keterulangan kan. Nah, di Pabrik Gula ini banyak gak sih hal-hal yang formula baru lah, jump scare baru. Mungkin sebagai film kalian kan horor semua ya sebelumnya. Iya benar. Betul. Aku sih ngerasa ada banget lagi. Ada. Kebaruan. Ada. Yang tadi Eca bilang kamera di sling. Itu kan baru. Terus apa ya, mungkin efek ya? Efek kurang tahu sih. Mungkin aku tuh ngerasa ini justru scene yang ada di trailer. Hantunya Nyi Wilengi kan kebalik. Itu dia diseling kebalik. Oke. Literally diseling terus dia disuruh ngebalik gini. Selama take. Udah kalau dia pusing baru dibalikin lagi normal. Itu sih gila sih. Menurut aku hal yang sangat baru dan belum pernah sebelumnya kayaknya. Kalian udah lihat finalnya? Belum. Nanti pas screening. Jadi bakal surprise banget dong ya. Yes. Kayaknya sih. Nah, si film ini vibe-nya gimana sih? Boleh diceritain gak? Vibe horornya tuh tua, jadul, zaman berapa? Atau seperti apa sih sebenarnya vibe-nya dibandingin dengan film-film mungkin film-film sebelumnya dari Mas Awi? Banyak orang yang komen justru ini terang. Oke, gitu ya. Ini horor yang cukup terang karena mungkin kita juga ditunjukkan proses bekerjanya gitu ya. Maksudnya buru-buru in the day itu mereka kerja ngapain aja. Terus ada scene di ladang tebu. Apalagi ya? Apalagi ada scene di truk. Jadi ada day ada nightnya, jadi nggak gelap banget lah. Ini salah satu terang dari Mas Awi. Dan aku ngerasanya mungkin vibes-nya tuh udah dari pabrik itu sendiri sih. Iya. Vibes creepy-nya tuh dari pabrik karena aku ngerasa ketika kita syuting di situ pun serem gitu. Oh iya lagi. Jadi tempatnya ini emang usianya juga udah panjang ya. Iya, dan kebetulan kita ada 2 lokasi. Lokasi yang kedua memang pabrik yang sudah tidak beroperasi. Sudah lama. Dan ketika masuk emang serem. Terus atapnya juga ada beberapa yang bolong. Jadi ketika hujan tuh tampias sampai ke dalam. Jadi di dalam tuh ada kolam kecil ketika kita lagi syuting. Puddles gitu, puddles. Terus mungkin dan itu masih lengkap ya, di dalamnya masih ada mesin-mesinnya yang emang gede-gede. Mesin asli yang emang gede-gede dan emang baunya tuh bau besi. Besi campur debu, campur semuanya. Jadi mungkin itu sih maksudnya hopefully bisa dilihat, maksudnya berasa juga ke penonton ya. Semoga di kamera masuk karena yang kita alami di sana pun gue selama di sana selama syuting gue baca-baca. Sama. Selalu. Iya, baca doa. komik ya berarti. Oh, baca thread. Baca threadnya Simple Man.
Gimana sih rasanya syuting di tempat yang ya kalau di beberapa film kayak film-film yang di Suwataisi kan filmnya di kos-kosan. Kos-kosan, rumah gitu Terus ya. kalau pabrik gula ini kan ya kalau kita lihat aja pabrik gula mana ada sih pabrik baru yang modern gitu ya. Yes. Ya ada lah beberapa, cuman kebanyakan kan pabrik-pabrik yang memang usianya udah di atas puluhan tahun bahkan ratusan tahun mungkin zaman Belanda gitu. Gimana kerja di tempat kayak gitu? Ada pengalaman apa juga di sana? Banyak sih. Gue ada 2. Oke. 1 makan gaji buta. Apa tuh maksudnya? Jadi gini, Oke. scene gue sama Eca, sama Endah, Heeh. itu kita tag berapa? 15-20 kali? Ada sih 20 segitu. kali. Pas tag ke 12, Heeh. jadi kostum gue tuh jadi kostum gue kan kayak sauna berjalan ya. Jadi gue Oke. ketutup semua. Kayak jubah dan Bukan jubah pakai Bukan jubah, prostetik gitu juga. prostetik. Nah, jadi Tapi gue kayak lebih kayak kostum gitu. lebih kostum gitu. Oke. Jadi gue itu pas tag ke 12, gue bilang, pokoknya lagi riset, lagi ada yang Ngulang. ada lagi yang dibenerin. dibenerin. Gue bilang, gue tidur dulu ya. Posisi tuh berdiri. Tidur tapi berdiri. Gue posisi berdiri Gokil. karena di pintunya pala gue tuh pala gue Nempel. tempelin di pintu. Heeh. Gue tidur ya, kalau udah mau tag bangunin gue. Oke. Pas gue dibangunin, nih Dalbo rilis. Gimana? Dalbo rilis. Jadi dari tag 13 sampai terakhir, Heeh. yang main bukan gue. It's not me. It wasn't me. Baru tahu. Gimana? Tapi kerekam dan Kerekam. Oh, enggak God. itu acting yang maksudnya bukan cuman hanya present muncul gitu tapi acting. Nanti lihat di filmnya. iya. Wah. Pokoknya jadi si Tapi ya technical ya. Technical. Maksudnya technical harus ini, timingnya pas juga timingnya gitu loh. pas. Dan lo lagi di tempat dressing. Enggak, gue lagi di set. No, ini di set, di ini set. di set. Di set. Jadi posisi gue diri dan pintunya tuh mentok sama pala gue. Iya. Jadi gue keluar mesti nunduk. Heeh. Jadi ya gue bisa nyender lah gitu. Heeh. Gue bilang, pokoknya kalau udah mau tag bangunin gue. Gue Oke. butuh tidur karena itu jam berapa, setengah 2? Jam 2? Ada sih. Oh, ini Iya, tengah malam. segituan. Tengah malam. Tengah malam. Oke. Tiba-tiba dibangunin, nih Dalbo rilis. Hah? Serius? Iya. Oh, lo udah keren banget lo tadi, timingnya udah pas banget. Oke. Antara kesurupan dan acting atau ada pemeran pengganti gitu. Bener. Sepertinya ada pengganti. Karena memang Terima kasih. itu gedung yang kita syuting scene itu juga kosong kan. Iya, Tapi bilang iya. sama Mas Awi. Enggak. Kenapa nggak bilang? Enggak. Gue mau Sengaja pengen tahu aslinya. Nanti hasilnya gimana? iya. Dan gue mau gue tidak pengen orang-orang di set panik. Ah. Iya, tapi ya udah sadar juga ya. Ya udah sadar Aman juga. lah Aman. Tapi di set yang itu, maksudnya Iya. di saat itu. lu tidur di bagian ini, terus shootnya di situ. Iya. Terus Oke. Iya nggak boleh spill lagi. 3 hari kemudian yang gue sama Majina Mm-mm. itu orang efek gue yang demam. Dia yang diserang, dia jagain gue. Oh Oke. iya, si Pak Pak gue lupa. lupa namanya. Yang rambut putih itu. Iya tahu. Gue cerita ke dia. Pak Anwar. Pak Anwar. Pak Anwar. Aku gini. Cerita yang soal yang scene kita. Iya. Oh. Besoknya gue ceritain. Ada apa di scene itu? Yang mana? Enggak, tadi kan cerita scene itu. Yang Iya, barusan yang diceritain. barusan, Oh, yang tadi. Heeh. yang Oke. gue digantikan Iya, sama iya. Heeh. Heeh. Itu kan scene-nya sama aku. Nah ini Oke. scene berbeda, dia cerita sama orang efeknya. Oke. orang efek tuh sehat semua tadinya. Heeh. Pas gue mau tag, Pak Anwar chiefnya Heeh. demam. Terus dia jadi nggak bisa kerja gara-gara. Dia jagain gue, dia nahan gue. Jadi pas gue selesai, sampai gue selesai, dia sehat lagi. Oh, Wah. cuman Gila, jeda waktu tertentu doang. Yes, Aneh banget ya. emang. aneh banget. Jadi itu 2 kejadian yang gue gak boleh cerita siapa-siapa. Baru Gue diem tahu. dulu, tahan dulu. Pas preskon kemarin baru gue kasih. Oke. Kalau Mbak Ersya ada hal-hal yang Ada satu scene
memang kesurupan massal ceritanya. Oke. Dan itu memang ada yang beneran kesurupan, beberapa orang nyamber gitu. Tapi aku nggak berani untuk dekat-dekat. Cuman ada satu yang yang minta ayam. Hah? Kayak pite gitu. Dia bukan orang Jawa. Orang Jawa sih. Orang Jawa. Kalau nggak salah mereka memang diambil talent Jawa. Oh, talent Talent lokal. lokal. Talent lokal. Terus selain itu asistenku di hari terakhir banget. Yang kesurupan tadi seberapa lama itu? Aduh, aku jujur nggak berani deket-deket. Jadi nggak langsung tahu. Dievakuasi kalau kayak terjadi Enggak kayak juga, gitu. pokoknya abis itu langsung take lagi, terus udah dibiarin aja seinget aku. Maksudnya ada yang berusaha bantu tapi kayak nggak bener-bener keluar gitu loh. Oke. Nggak tahu deh. Dan abis itu aku udah nggak mau tahu menau karena takut. Nggak mau Itu malam-malam. deket-deket. Enggak dong. Iya, itu hampir kan pagi scene lah. kerja kan? Enggak, Scene itu pegawai kerja kan? malam dong. Kan ceritanya lagi kesurupan bla 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 bla. Oke. Malam-malam ceritanya. Terus selain itu ada kita kan ada ritual ada prosesi kuda lumping. Oh iya. Kuda lumping. Prosesi ini ritual di dalam pabrik gula juga. Iya. Oke. Ada kuda lumping juga, jaran kepang. Dan itu yang menjadi stand in-nya untuk nginjek-nginjek beling, itu beneran sobek kakinya, telapak kakinya. Jadi dia ini talent kuda lumping beneran. Atau artis yang disuruh jadi beneran dia dari Oke. kuda lumping dia bisa. Terus Tapi apa kata kenapa, dia? Oh enggak ada ceritanya. Gak lagi takut, aku juga lagi takut. Itu yang deketin tuh Mbak Erika Karlina. Dia sampai video-videoin Ya, kakinya lagi berdarah-berdarah. Karena harusnya nggak begitu. Harusnya nggak begitu. Oke. Ya gitulah. Terus satu lagi yaitu asistenku ketempelan hari terakhir. Tiba-tiba muntah-muntah hebat. Padahal tadinya sehat walafiat, nggak ada problem apa-apa. Tiba-tiba muntah-muntah sampai istighfar, teriak-teriak. Gak ngerti kenapa. Terus nggak bisa jalan, udah tiap kali berdiri tuh kayak mual lagi gitu. Akhirnya dibawa ke UGD. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Dan itu kayak hari terakhir orang udah pada kayak rap, yeay. Terus kayak gue pusing ngurusin asisten gue kayak aduh gimana nih. Ini kan film kesekian kalian di film horor ya. Bosen gak sih? Tapi kok ada yang baru terus ya aku ngerasanya. Iya, gitu ya. Kayak di sini aja tiba-tiba ngerasain hal-hal kayak gitu. betul. Terus mungkin karena ensemble cast yang rame banget juga. Jadi Iya. kayak berasa ada apa ya, ngebangun kebersamaannya tuh jadi lebih seru aja gitu di sini karena rame-rame. You learn new thing every project. Gitu. Oke. Jadi setiap project gue Jadi spesialis Iya. demit juga gak sih? kebetulan nih ya spesialis. Nah makhluk harus nanya semua. dia sih kayaknya bosen atau enggak. Bosen gak sih? Enggak, karena teknis tiap produksian tuh beda. Iya kan. Dan seru-seru dan Tapi ini seru loh. Maksudnya ketika let's say ngomongin horor kan kuntilanak, pocong, apalagi? Ya paling kuntilanak sama Itu pocong sih dulu ya. kan ya. bener. jalangkung. Ya jalangkung, pesugihan. Ya, Sugihan. Kalau ini kan tiba-tiba ada berapa ratus makhluk yang betul. aneh-aneh ya. Iya. Dan mereka punya karakteristik masing-masing loh. Menurut spesialis demit ini make sense gak maksudnya di penonton gitu ketika biasa disajikan sama hal-hal yang lumrah yang wajar mereka temui, ketika ketemu Dalbo ini, ketemu teman-teman yang lain, spesies-spesies lain demit yang itu Bukan ke wajar sih, lebih ke experience baru. Karena kan gue nggak tahu ya, mungkin sebelum-sebelumnya gue nggak tahu bahwa ada film tentang kerajaan setan atau gimana. Tapi ini, well, it's a kingdom. Ini kerajaan, nggak mungkin setannya cuma 1-2 aja gitu. Jadi ya memang isinya setan semua. Jadi tapi kan lucu ya, biasanya kalau kita ngomongin kerajaan demit itu biasanya di laut atau di gunung iya, gitu kan. Tapi ini kerajaan di pabrik. gula. Pabrik. Tapi kan kita nggak tahu Sebelumnya nggak tahu. sebelum ada pabrik itu apa yang ada di situ kan. Iya. Mungkin. Tapi sebelum saya kembali lagi ke sebelum syuting, pernah ada riset atau teman-teman di waktu syuting tuh pernah ada cerita-cerita nggak sih kalau di pabrik gula ini seperti ini keadaannya? Pernah ada cerita ini, pernah ada cerita ini. Kebetulan kalau gue Kan sambil riset ya. Iya, kalau gue dilarang istri. Hah? Jadi sebelum syuting nggak usah lihat dulu. Oh nggak boleh lihat apa-apa malah. Nggak boleh lihat apa-apa. Biar Membaca boleh. Cuman
ketika cari video YouTube dari lokasinya, jangan ada pikiran apa-apa, masuk dengan damai, keluar dengan damai, baru boleh. Setelah riset, ya untung tidak riset sebelum syuting. Aku malah dengar, nah ini dari emang kru-kru yang syuting bareng kita, bahwa pabrik itu bekas kebakaran memang. Yang tutup ini. Yang udah nggak beroperasi ini. Yang lokasi kita. Lokasi kita. Bekas kebakaran. Bekas kebakaran. Nah, ruangan yang di ujung itu harusnya kita nggak boleh pakai. Mereka udah izin, tapi awalnya nggak diperbolehkan untuk dipakai buat syuting. Karena mungkin safety reason. Mungkin atau apalah, nggak tahu ya alasannya. Terus akhirnya setelah minta-minta, mohon-mohon mungkin, terus akhirnya dibolehin. Dan memang ketika kita syuting di dalam situ ada bekas-bekas kayak kebakaran. Maksudnya tembok-temboknya tuh nggak di-aging sama sekali sama art kita. Udah emang udah kayak gitu ya? abu-abu, banyak abu gitu. Gitu-gitu. Terus mungkin selain itu riset kalau dari kita ya, para buruh, lebih ke kita tuh sempat waktu itu observasi sebelum kita syuting, langsung ke desa yang memang mereka tuh orang-orang yang buruh musiman di pabrik gula. Real buruh musiman gitu ya. Dan kita nanya, jadi ternyata memang dulu itu dilakukan prosesi ritual sebelum masa penggilingan, dan sekarang katanya udah nggak dilakukan. Nah, sekarang katanya justru banyak banget kecelakaan yang terjadi. Karena menurut mereka karena ritualnya. Karena ritualnya nggak dilakuin. Karena katanya kan ganti yang mimpin ganti. Bosnya ganti dan mungkin lebih religius mungkin. Entah religius atau lebih nggak percaya sama kayak gitu. Skeptis. Iya, lebih modern lah mungkin pemikirannya ya, nggak ritual-ritual gitu. Dan ya gitu katanya, entah ada aja yang terjadi, ada yang jarinya kepotong, kena mesin gilingnya, terus ada yang tiba-tiba jatuh dari atap lagi benerin apa. Dan katanya sebelumnya nggak kayak gitu ketika dilakuin ritual. Ada potensi nggak sih yang kalau kalian lihat kan mungkin ini jadi kayak biasa ya film-film horor kita, misalnya rumah jadi tempat syuting terus jadi tempat wisata gitu kan. Nah, pabrik horor kalian yang tutup ini ada potensi jadi satu ya sepertinya tempat tidak. Wisata horor gitu ya. Sepertinya tidak. Oh gitu ya. Tapi aduh. Karena kan menarik ya. Kayak misalnya kalau kita pulang kampung ke Jawa gitu kan, ada satu bekas pabrik yang dijadiin di rest area jadi heritage. Itu kan kayak dari situ kayak wah, keren banget nih kayak gini. Apalagi kalau ada cerita-cerita di balik. Cerita ada bumbu horor. Kayak cerita gue yang Rumah Eyang itu kan sempat ya rame banget. Dikunjungi orang cuman buat lihat, oh ini rumahnya Mister, oh ini serem kayak gitu. Menurutku ada banget lagi potensinya. Potensinya ada. Apalagi yang nggak beroperasi ya. Dan bagus, yang beroperasi emang bagus banget ya sebenarnya. Keren sih, kayak artinya, pas pertama masuk tuh kayak wow, ternyata segede-gede ini banget ya. Kayak manusia tuh segini gitu dibanding sama mesin-mesinnya yang gede-gede banget, sampai ke atapnya kan juga tinggi banget. Iya. Jadi kayak amaze aja gitu pas masuk. Dan apa ya? Mungkin itu perlu diperbaiki karena kondisinya sudah terlalu horor. Itu. Kalau tidak diperbaiki ya beneran horor sih. Ya bagus. Beneran horor. Tapi mungkin itu yang dicari orang nggak sih? Iya kan, buat penelusuran atau orang dulu kan ke Lawang Sewu kan yang ditanya bukan sejarah ya kadang-kadang ya. Mana nih yang serem? Horornya mana nih? Uji nyali malah dia kesana. Iya, uji nyali kan. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya benar. Kalau turun ke bawah ke Lawang Sewu tuh mana seremnya kayak gitu. Dicari. Iya. Uji nyali di lokasi syuting kita bisa banget sih. Bisa sih. Tapi nggak boleh disebut ya. Nggak. Biar kreator bisa kesana gitu. Kan biasanya, wah kita kunjungan lagi. Apa namanya? Gerebek ke rumah hantu. Pabrik yang kita pakai juga sebenarnya luas banget kan. Memang luas banget dan ada area-area mesnya. Dimana memang tadinya tuh ditempatin sama buru-buru yang bekerja di situ. Dan menurut gue serem banget sih mesnya itu. Oh, ini yang aktif ya? Ini yang gak aktif. Oh yang gak aktif. Gak aktif. Jadi memang rumah-rumah kosong gitu. Yang scene Dalbo sama Fadil. Oh iya. Wah tuh kacau. Apa kacau. Kacaunya apa nih? Yang di trailer. Iya. Jadi ada Dalbo muncul itu
apa ya? Suasananya tuh Iya, sumpah merinding mulu di dalam rumah-rumah itu. Bahkan pas gua pas gua kesana tidak dalam keadaan motek, itu gua merinding satu badan. Merinding bener. Merinding satu badan. Keren dong. Keren banget. Gue juga ada scene di mana harus masuk ke loji, tapi sendirian kan. Maksudnya terus take-nya dari luar. Terus gue nggak berani, gue minta ditemenin sama kru siapa kayak please temenin gue di dalam sini, nggak berani. Wah PR sih. Iya kan, males banget. Kalau dari sisi cerita, si Pabrik Gula ini mengutamakan apa sih, kayak kita lagi nonton film action atau ada pertemanan yang seperti apa, ekspektasinya seperti apa yang dibangun sama penonton nih? Tentunya ada dong. Nggak kelihatan banget ya di trailer, nggak muncul banget gitu. Iya, nah di sini tuh paket komplit lah. Ada dramanya, ada horornya pastinya, terus ada komedinya juga. Ada teman-teman komika yang ikut meramaikan, ada Mas Arif, Mas Yono, Mas Beni, Mas Dana. Iya. Berempat itu mereka sangat icebreaker juga ya ketika di lokasi. Dan kita pun ketika ngerjain kayak ngerasa kebersamaannya juga sih. Kayak nggak cuman on screen tapi off screen kita juga jadi ngerasa ada bond gitu. Jadi pasti film ini bakal menyajikan kebaruan ya dari film-film sebelumnya. Semoga. Kayak kita butuh asupan yang selalu fresh gitu loh. Iya. Karena kan kayak tadi yang kita tahu bersama ya, kayak film horor tuh setiap minggu tayang. Bener. Yang di sini yang serunya karena memang kita beramai-ramai ya, para buruh, dan ya memang ada harapan ketika berangkat bersama-sama ke pabriknya untuk bekerja, ada keinginan juga untuk pulang bersama-sama. Dan itu yang kita nggak tahu apakah bisa kesampaian atau enggak gitu loh, pulang sama-sama semuanya komplit. Semua berurusan sama gue. Bosnya demit ini emang nih. Ya warga Desa Sukawudi, udah sampai di penghujung acara. Kita pengen tahu nih promonya. Filmnya kapan tayang? Ada yang spesial atau enggak? Silakan Mbak Ersha atau Mas Tito. Oke, warga Desa Sukawudi, jangan lupa untuk saksikan film Pabrik Gula akan tayang Lebaran 2025 di bioskop kesayangan kalian semua. Bahkan ada format IMAX dan 4DX. Habiskan THR kalian. Dan jangan lupa juga film Pabrik Gula ada 2 versi. Ada versi jam kuning dan versi jam merah. Wih, apaan tuh? Versi ada jam tertentu? Ada dong. Oh, iya, ada versi jam kuning itu ratingnya 17+. Dan yang jam merah itu 21 ke atas. Nah, apa bedanya? Bedanya ada dong. Durasinya beda. Dan pastinya di yang uncut, di yang jam merah itu akan ada scene-scene yang memang lebih menjelaskan plotnya lagi gitu. Lebih lengkap lah. Kalau dapat yang jam kuning, nah kebetulan ya jamnya pun jamnya pun diatur. Jadi nanti jam tayang yang paling malam akan ditayangkan yang jam merah, yang uncut. Dan yang jam sebelum itu jam kuning. Jadi untuk warga Desa Sukawudi, teman-teman semuanya, mohon dilakukan sensor mandiri. Memilah rating yang mana yang paling tepat untuk ayo siapkan KTP-nya, ayo. Siapkan KTP-nya. Karena pengen nonton yang ini ya harus sesuai umur ya. Betul. Berarti adik-adik gak boleh nonton dong ini. Iya. Lagian takutnya hantu-hantu adik-adik kan juga kasihan kalau nonton hantu-hantu. Ntar trauma. Iya. Mau nonton lagi. Tapi yang jelas seperti kita tahu bersama bahwa film-film yang tayang di Lebaran itu adalah film flagship. Jadi pasti mewah. Speaking of flagship. Oke. Apa itu? Tayangnya bukan cuma di Indonesia. Yes. Ada beberapa negara lain dan kita juga akan tayang di US. Akan ada premier kita juga di US tanggal 27 ini. Betul. Akan ada gala di Los Angeles. Wow, ini pasti berjuta-juta penonton ya. Amin ya Tuhan, amin. By the way, sebelum kita selesai aku ada foto penampakan loh. Serius? Sumpah. Boleh ditayangin? Boleh dong. Mau dong kirimin nanti ya. Mana ya HP-ku? Ini dia. Yang mana fotonya? Belum lihat ya? Belum. Wah. Seri ini penampakan di pabrik yang tidak berfungsi. Yang tidak berfungsi. Oh iya? Oke. Coba ya kita tunjukin Dalbo dulu ya. Dia kaget atau enggak? Hah? Tidak beroperasi. Iya, ada yang aneh tidak beroperasi.
Mana sih? Ada yang aneh? Enggak. Lihat ragil tangannya di atas ini. Lihat di belakangnya ragil ada tangan. Coba lihat. Ini Kok nggak ada ngasih tau gue? AD kita. Tangannya di atas ini kan. Tapi tiba-tiba di belakangnya ada tangan. Ini. Tangan hitam ini. Iya. Oh my god. Iya. Terus di sampingnya ada kuping. Iya, benar. Kayak ada orang di belakangnya ya? Iya. Tapi double gitu kayak ini kan. Tuh. Ini kapan? Gak make sense kan? Boleh kirimin. Nanti kalian lihat ya guys. Boleh dong. Ini Oke, kapan? Ini pas kapan ya? Pas di lokasi kita yang kedua. Pokoknya. LOG. Enggak, itu di dalam pabrik. Oh, dalam pabrik. Dalam pabrik. Oh my god. Oke, jadi ya warga desa Sukawati silahkan siapkan THR Anda dan nanti kita menyiapkan ini ya, di book dulu kan biasanya gitu ya kalau film yang tayang di Lebaran kita bisa book beberapa hari sebelumnya. Benar. Untuk meramaikan film Pabrik Gula dari Simple Man dan castnya nih teman-teman, ada Mbak Ersha, ada Mas Tito. Sekali lagi terima kasih. Sukses buat filmnya dan tunggu warga desa Sukawati akan menyerbu bioskop terdekat. Ditunggu banget pokoknya. Mudah-mudahan kita bisa nonton bareng ya, bareng sama cast. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Thank you. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.